Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat selalu. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan dari pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebagaimana kita ketahui, kasus positif COVID di India dan Indonesia dalam 1 bulan terakhir cenderung meningkat, walaupun peningkatannya masih sifatnya mild. Karena itu, kami tetap menghimbau agar kita selalu masih dalam situasi yang menerapkan protokol kesehatan 3M. Khususnya masker dan mencuci tangan serta mengikuti anjuran pemerintah setempat. Mengenai masker, tentunya saya juga paham kalau kita berjalan di wilayah India, Mumbai dan sekitarnya atau daerah-daerah lain, sebagian besar sudah tidak, karena pemerintah setempat sudah tidak menganjurkan. Sebenarnya pemakaian masker ini larinya lebih kepada sebenarnya untuk kesehatan kita saat ini. Berbeda pada saat kemarin beberapa bulan yang lalu karena COVID, maka tidak ada salahnya kalau kita tetap menggunakan masker untuk kesehatan kita bersama. Ya, karena situasi masih belum jelas ini. Di Indonesia pun hari ini saya baca berita pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengetatan kembali karena memang terjadi peningkatan. Selain kalau di Indonesia, selain COVID yang dikhawatirkan adalah cacar monyet yang juga mulai muncul. Ya, jadi dengan situasi seperti ini, tentunya di Mumbai pun walaupun sangat mild, tapi ada peningkatan. Nah, ya kita selalu paham ya, saya juga paham. Ada yang merasa wah sudah nggak perlu pakai masker. Kalau saya pakai masker itu adalah pada saat di dalam ruangan dan pada saat bertemu banyak orang. Nah itu selalu saya tetap berusaha pakai masker. Di KJRI Mumbai, ya ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Di KJRI Mumbai sifatnya masih wajib pakai masker. Jadi nanti kalau saudara-saudari berkunjung ke KJRI Mumbai, saya mewajibkan kalau di dalam KJRI Mumbai tetap pakai masker. Kecuali pada saat nanti bisa minum, makan, itu lain ya. Tapi itu adalah mandatori. Baik, itu hanya sekedar pendahuluan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita kembali berjumpa dalam kegiatan Warung Konsuler Virtual. Ini juga mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman. Pak, kenapa kok virtual? Kan sudah bisa ketemu. Betul, bisa bertemu. Saya juga sudah mulai bertemu. Walaupun saya masih membatasi atau istilahnya mana yang bisa saya lakukan secara offline maupun online. Nah, saya putuskan tahun ini setelah berkonsultasi dan melihat ide Pak Endi sebagai Korfum konsuler ini, bahwa warung konsuler secara virtual ini saya percaya masih tetap kita perlukan dan kita akan lakukan 2 bulan sekali. Kenapa? Sederhana, karena kami kan datang ke tiap daerah misalnya itu juga nggak bisa ketemu banyak-banyak orang. Pertama, masalah kemampuan kita untuk melakukan perjalanan ke beberapa daerah tidak seperti dulu. Sekarang agak berkurang. Ya, istilahnya kita harus betul-betul memilih prioritas. Nah, sehingga warung konsuler virtual ini sudah merupakan bagian daripada kalau kita bisa sebut adalah situasi yang baru, new life daripada perkembangan yang ada. Jadi situasi hybrid itu, kita sebut hybrid adalah daring dan luring, pertemuan online dan offline. Itu sekarang ini sudah merupakan bagian kegiatan rutin KJRI Mumbai dan banyak tempat juga masih merupakan rutin. Memang ada yang merasa bahwa sudah tidak efektif dengan namanya Zoom meeting ya.
tapi kami masih percaya. Paling tidak bagi sebagian orang Zoom meeting ini kalau tidak bisa hadir, mereka dapat kesempatan juga. Jadi kami ini kombinasi. Bagi yang tidak sempat hadir di offline, tentunya online ini juga merupakan bagian agar teman-teman Bapak Ibu sekalian, BNI diaspora kita di wilayah kerja kecil Mumbai itu masih bisa dapat mengikuti untuk layanan kekonsuleran ini. Ya, sekiranya keadaan memungkinkan dan kasus COVID-19 makin menurun dan bahkan hilang, tentunya kami dengan senang hati berkunjung kembali secara rutin ke Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dalam kesempatan ini kita kembali akan mendengarkan paparan dari Korfung Prokons Saudara Endi tentang portal Peduli WNI dan Safe Travel. Mungkin bagi yang sudah sering ikut merasa bosan, tapi saya percaya bahwa ada yang teman-teman WNI yang masih baru datang, baik yang dengan keluarga maupun mahasiswa-mahasiswi dan diaspora kita yang bekerja di sini. Saya yakin itu karena saya ketemu beberapa yang baru saja datang. Nah, sehingga kesempatan ini akan tentunya bermanfaat bagi yang baru datang, bagi yang sudah pernah dengar, ya nggak ada salahnya untuk mengingat dan mengingatkan terus bahwa portal Peduli WNI itu sangat penting. Safe travel penting karena safe travel bukan hanya selama Anda di India, tapi kalau Bapak Ibu berjalan-jalan ke luar negeri, ini sangat penting. Ya, ini dua aplikasi penting yang harus diketahui oleh WNI ketika berada di luar negeri, bukan hanya di India, tapi ketika berada di luar negeri. Fitur penting yang ada dalam aplikasi ini adalah lapor diri. Lapor diri akan memudahkan perwakilan RI, apakah itu KBRI atau Konsulat Jenderal, dalam memberikan bantuan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan memberikan informasi yang akurat terkait data WNI luar negeri. Saya kasih contoh, misalnya terjadi suatu peristiwa, apakah itu bisa bencana alam, ataukah peristiwa perang atau apa di suatu negara. Nah, kita harus melakukan evakuasi. Bagaimana kami bisa melakukan evakuasi kalau kami tidak punya data Bapak dan Ibu sekalian? Nah, karena kami punya data di lapor diri tersebut, maka kami dengan mudah melakukan pelacakan dan akhirnya memberi informasi bahwa kita harus melakukan evakuasi. Ya, misalnya juga ada suatu peristiwa apa gitu ya, yang darurat. Terus keluarga menanyakan kepada KBRI atau KJRI, Pak, ini bagaimana? Anak saya ada di sana, saudara saya ada di sana, menantu saya, bapak atau ibu saya, suami istri saya ada di sana. Tapi kami nggak punya datanya, karena yang bersangkutan tidak pernah melakukan lapor diri. Nah, inilah yang kita harus memberikan perhatian khusus ya melalui lapor diri ini. Dan safe travel itu akan sangat membantu Bapak Ibu kalau ingin berkunjung ke suatu wilayah di luar negeri, apakah di India maupun di luar wilayah India. Bapak Ibu bisa ngecek dulu wilayah tersebut hijau atau merah. Kalau merah kuning itu berarti warning. Warning dalam arti Bapak Ibu memang tidak disarankan untuk melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Karena daerah tersebut masih sifatnya berbahaya. Sangat penting. Nah, oleh karena itu, seperti apa bentuknya lapor Peduli WNI dan aplikasi Safe Travel, bisa digunakan yang akan disampaikan oleh Pak Endi nanti. Pak Endi. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sebelumnya kegiatan kali ini juga akan dipakai dari tadi warna konsuler dan akan juga ada beberapa pertanyaan atau diskusi mengenai kekonsuleran seperti visa, paspor, afidavit atau permasalahan lain yang Bapak Ibu hadapi atau membutuhkan bantuan atau jawaban. Tentunya KJRI Mumbai sore hari ini siap untuk menjawab. Apabila memang nanti belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan, tentunya kami akan sampaikan dalam email atau melalui hotline. KJRI Mumbai juga membuka layanan hotline yang dapat dihubungi jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan atau informasi. Anytime 24 jam silakan dihubungi. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian,
kita selain beberapa hal rutin tadi, dalam kesempatan siang hari ini kami juga akan menyampaikan paparan, Saudara Endi akan menyampaikan paparan tentang surat edaran Satgas COVID-19 yang terbaru, yaitu surat edaran nomor 22 tahun 2022. Ini ada surat edaran terbaru dari Satgas COVID, dan kami memandangi perlu diketahui oleh WNI kita, khususnya terkait protokol kesehatan perjalanan luar negeri. Karena saya yakin Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang akan melakukan perjalanan kembali ke Indonesia. Nah, ini tentunya perlu memperhatikan aturan-aturan dari surat edaran tersebut. Ya, kita perlu karena begini, edaran ini berubah terus, ya, bahkan bisa dikatakan bukan hanya setahun sekali, dalam setahun bisa berkali-kali terjadi perubahan. Tiap bulan atau bahkan dalam 1 bulan bisa 2 kali terjadi perubahan. Karena surat edaran ini sangat tergantung dari perkembangan situasi COVID yang ada. Tentunya kita perlu mengetahui ketentuan baru apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk WNI yang akan kembali ke tanah air. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita juga mengetahui bahwa saat ini situasi di dunia, di Indonesia, India, dan negara lain, media sosial itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau kita bicara sama anak-anak kita atau saudara-saudari kita yang anak-anak muda, anak kecil, mau ditanya, kamu mau jadi apa nanti dewasa? Kalau dulu pasti ngomongnya mau jadi dokter atau insinyur. Kalau sekarang enggak, mau jadi YouTuber. Atau mau kerja di startup company. Nah, itu kan. Pasti anak muda sekarang gitu. Orang anak-anak muda India yang lulusan universitas terkenal aja seperti IT Bombay atau yang Universitas Mumbai, mereka sebagian besar itu sekarang udah bukan bercita-cita kerja di perusahaan-perusahaan kayak Tata, kayak Reliance, kayak Adani atau perusahaan-perusahaan India lainnya, tapi mereka cenderung satu, kalau tidak bekerja ikut perusahaan startup atau mereka bahkan mendirikan startup company. Nah, selain itu ada yang mereka bilang, enggak, saya mending jadi YouTuber saja. Kalau dia YouTuber, dia bahkan bisa mendapatkan uang jauh lebih besar. Betul, perkembangan saat ini seperti itu. Nah, namun demikian, kami mengamati bahwa penggunaan media sosial khususnya YouTube ini kadang-kadang belum sesuai dengan etika tata krama yang ada di negara yang kita tinggal, dalam hal ini India. Saya perhatikan banyak yang masih melakukan pembuatan video-video yang kadang-kadang mungkin bagi warga India yang ini adalah negaranya mereka, merasa mungkin tersinggung atau apa. Ya, ada yang menggunakannya untuk berkomunikasi, berbisnis, belajar, atau mencari informasi. Memang media sosial itu membawa banyak manfaat dan keuntungan bagi penggunanya apabila menggunakannya secara baik dan benar dan secara positif. Namun dapat juga ini bisa menjadi hal yang negatif atau berdampak negatif atau merugikan apabila penggunaan media sosial dalam hal ini YouTube ini mencoba melakukan YouTube yang kontennya merugikan. Dalam hal ini adalah menginformasikan hal-hal yang dipandang bagi orang YouTuber tersebut atau masyarakat kita, wah menarik ini, India makan wah jorok makannya di videoin, wah jorok ininya kehidupannya di iniin. Tapi apakah pernah saudara-saudari Bapak Ibu sekalian menggunakan YouTube ya konten bagaimana hebatnya India untuk IT-nya, bagaimana dunia kedokteran yang hebat, bagaimana mereka kehidupannya sehari-hari yang memang perlu kita pelajari, bagaimana teknologinya. Saya melihat, belum pernah saya melihat seperti itu. Yang ada adalah bagaimana mereka makan secara rame-rame yang dipandang kurang bersih, jorok atau apa. Justru itu yang ditampilkan. Nah, maka kami memandang penting bahwa kita terus perlu mengingatkan, dan Pak Endi ini akan menyampaikan aturan-aturan seperti apa sih sebenarnya
apa sih yang harus diantisipasi, tips amannya bermedsos seperti apa. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya akhiri sambutan saya dengan harapan semoga kegiatan ini dapat terus membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua, ya, dan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI atau aplikasi Safe Travel, kami himbau untuk dapat segera melakukannya. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya juga akan menginformasikan bahwa tanggal 13 Agustus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, setelah 2 tahun kami tidak melakukan kegiatan secara terbuka, insya Allah tahun ini kami akan melakukan kegiatan terbuka dengan melakukan pertemuan masyarakat dan olahraga. Kita itu ada kita sebut adalah hari olahraga. Jadi game, olahraga dan game. Kami akan melakukan beberapa game dan kami mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bisa hadir. Tentunya yang jauh mungkin sulit ya. Nah, kami dorong yang berada di Mumbai dan sekitarnya atau yang paling jauh mungkin Pune, ya. Silakan untuk hadir. Tapi kami juga tetap membuka kalau yang berada jauh berkenan hadir. Tapi tentunya akan membutuhkan waktu dan tenaga biaya. Kami welcome prinsipnya. Namun ada satu hal yang saya sampaikan di sini, bahwa tolong melakukan pendaftaran. Kenapa? Pendaftaran ini sangat kami perlukan untuk mendata berapa orang kira-kira yang akan hadir. Karena mohon izin, KJRI Mumbai tidak sebesar tempat yang istilah kayak lapangan atau KBRI Delhi, tempatnya besar sekali. Kalau kami sangat terbatas. Jadi kami tentunya tetap welcome, tapi mohon mendaftar supaya kami bisa mengira-ngira, oh ini berapa orang. Kami juga nggak mau nanti yang datang itu membludak penuh sekali, akhirnya tidak nyaman dan kita tidak bisa melakukan kegiatan game tersebut atau olahraga tersebut. Jadi ini kami sampaikan, sudah kami buka di medsos, yaitu di IG, di mana sudah kita umumkan ya, di medsos kita, semua medsos kita umumkan, di WA Group sudah kita umumkan, ya. Batas waktu pendaftarannya tanggal 10 Agustus karena kami untuk mendata berapa sih acaranya tanggal 13 Agustus. Jadi kami butuh 3 hari untuk menyiapkannya agar Bapak Ibu nyaman, kami juga nyaman, dan acara bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Nah, terus saya sampaikan di muka, mohon izin, bukannya saya, soalnya saya hanya menghindari nanti ada yang tersinggung atau apa, masalah masker. Ya, di luar saya nggak bisa melarang atau mengatur Bapak Ibu untuk masalah masker, itu adalah masing-masing. Tetapi begitu masuk KJRI Mumbai, dengan hormat dan sangat saya menghargai ya masing-masing, tapi tetap wajib pakai masker. Begitu masuk KJRI Mumbai, wajib pakai masker, kecuali nanti pada saat makan, minum atau ada perumahan khusus. Tapi begitu masuk itu sifatnya wajib. Mohon izin, ini anunya apa namanya flyernya ya. Nah, pertanyaan yang kedua muncul, bagaimana Pak 17 Agustus? 17 Agustus kita lakukan juga perayaan di sini. Walaupun perayaannya hanya upacara sederhana dan potong tumpeng, ya. Silakan kalau memang itu kan itu hari kerja, hari biasa. Kalau memang ada waktu dan memungkinkan, kami persilahkan hadir karena kami juga sudah membuka karena situasi jauh lebih baik, ya. Tapi tolong sama nanti yang 17 Agustus mau hadir, tolong itu disampaikan pendaftaran juga. Pengumuman 17 Agustus akan kami sampaikan begitu tanggal 10 Agustus kami tutup, untuk 17 Agustus kami akan edarkan lagi untuk acara tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan terutama adalah kesediaannya hadir selalu dalam acara Warung Konsuler ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sadhu Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sehat selalu dari Mumbai. Baik, terima kasih Bapak Konjen atas sambutannya. Sekarang kita
memasuki acara yang kedua, yaitu paparan warung konsuler virtual yang akan disampaikan oleh Konsul Protkons KJRI Mumbai, Bapak Andy Ginting. Sebelum kita masuki ke acara ke paparan, sekali lagi kami mengingat sekiranya Bapak Ibu ada bisa disampaikan di fitur chat box untuk dapat nanti kita bahas bersama di sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, mari kita mulai paparan warung konsuler virtual kepada Bapak Andy Ginting. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Akyar. Yang terhormat Bapak Konjen, yang saya banggakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah kembali bersedia bergabung bersama kami. Kalau yang sudah pernah ikut, ya mudah-mudahan tidak bosan ya. Yang baru pertama ikut, saya yakin banyak informasi yang bermanfaat yang bisa diambil dari kegiatan sore hari ini. Baik, hari ini ada 4 paparan, seperti tadi sudah disampaikan Bapak Konjen. Yang pertama tentang lapor diri melalui portal Peduli WNI, kemudian yang kedua Safe Travel, yang ketiga adalah surat edaran Kasatgas nomor 22 tahun 2022 yang terbaru tentunya. Kemudian yang keempat adalah, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Pak Konjen, adalah etika bermedia sosial. Nah, sembari saya memaparkan, Bapak Ibu kalau punya pertanyaan silakan ya disampaikan di kolom chat. Nanti setelah saya selesai paparan, kami akan mencoba menjawab. Saya, Mas Akyar, ada Pak Rajes juga di sini, ada juga Pak Charlie yang sekiranya akan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, yang pertama adalah lapor diri melalui portal Peduli WNI. Kenapa ini penting? Seperti tadi sudah disampaikan Pak Konjen, kalau ya memudahkan kami Bapak Ibu untuk memperoleh data dari Bapak Ibu sekalian sekiranya ada kejadian yang membutuhkan bantuan ya, jadi kami bisa cepat gitu untuk menemukan lokasi Bapak Ibu. Nah, ini ada manfaat satu lagi Bapak Ibu, ini terkait pemilu. Nanti tahun 2024 kita kan pemilu ya. Nah, jadi untuk persiapannya kami perlu data Bapak Ibu untuk dimasukkan ke DPT Bapak Ibu, daftar pemilih tetap pemilu luar negeri. Biasanya pemilu luar negeri lebih cepat ya daripada pemilu di dalam negeri. Nah, nanti tahun 2023 akan kami intensifkan lagi Bapak Ibu data Bapak Ibu agar bisa dimasukkan ke DPT ya Bapak Ibu. Tapi ya ada baiknya kalau dari sekarang sudah data Bapak Ibu sudah terekam semua di portal Peduli WNI. Baik, ini ada video Bapak Ibu terkait portal Peduli WNI, jadi supaya lebih gampang dipahami. Kita saksikan sama-sama ya. Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan portal Peduli WNI ditujukan kepada WNI yang menetap di luar negeri selama 6 bulan atau lebih. Portal Peduli WNI dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan transparan kepada WNI dengan pengajuan layanan secara online. Video tutorial kali ini akan memberikan informasi tentang cara melakukan registrasi akun dan pengajuan lapor diri secara online. Melalui halaman browser Anda, silakan ketik alamat tautan portal Peduli WNI, yaitu peduliwni.kemlu.go.id. Anda akan tersambung pada tampilan halaman seperti ini. Lakukan registrasi dengan mengklik tombol daftar pada bagian kanan, atau kemudian silakan isikan data yang diminta pada setiap kolom isian yang tersedia. Jika isian sudah benar, klik tombol daftar. Tautan aktivasi akun akan dikirimkan ke email Anda. Silakan cek email Anda dan klik pada alamat tautan aktivasi akun yang dikirimkan ke email Anda. Harap jangan menghapus email notifikasi tersebut agar Anda dapat melihat kembali username, password, pertanyaan keamanan suatu saat jika Anda lupa.
Anda kini dapat mengakses layanan melalui portal Peduli WNI. Pada halaman beranda portal Peduli WNI, klik tombol masuk. Kemudian isikan alamat email, password yang Anda masukkan pada saat pendaftaran. Untuk proses lapor diri melalui portal, Anda perlu mengisikan data-data berupa data identitas, data di luar negeri, data tujuan menetap, dan data kontak darurat. Untuk memudahkan pengisian, siapkan bukti identitas yang Anda miliki, yaitu KTP, paspor, atau KTKLN, serta bukti tinggal Anda di luar negeri. KTKLN digunakan jika Anda adalah pekerja migran Indonesia. Jika Anda telah siap melakukan lapor diri, silakan tekan tombol lapor sekarang. Masukkan NIK dan nama sesuai dengan yang tertulis pada KTP. Dan data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data kependudukan nasional. Jika data Anda ditemukan akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika Anda lupa atau tidak punya NIK, Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya NIK. Selanjutnya, Anda dapat melanjutkan dengan pengisian data paspor. Masukkan nomor paspor dan tanggal habis masa berlaku paspor sesuai dengan yang tertulis pada paspor. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data keimigrasian nasional. Jika data Anda ditemukan, akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika konfirmasi tidak disertai tanda centang, maka Anda diminta untuk mengunggah halaman 2, halaman biodata paspor Anda. Jika Anda lupa atau tidak punya paspor, maka Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya paspor. Jika data NIK dan paspor Anda tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan diarahkan untuk mengisi data KTKLN. Bagi yang memiliki KTKLN, silakan isi nomor KTKLN dan tanggal lahir. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data Ketenagakerjaan Nasional. Jika data Anda ditemukan akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika Anda lupa atau tidak punya KTKLN, maka Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya KTKLN. Jika data NIK, paspor, dan KTKLN tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan masuk ke halaman pengisian data dasar identitas diri. Seluruh kolom pada halaman tersebut agar diisi dengan benar. Bagi yang telah mengisi data NIK, paspor, dan KTKLN dan terverifikasi pada data nasional, kolom-kolom tersebut akan terisi secara otomatis. Pada halaman berikut ini, silakan isi kolom informasi mengenai data Anda di luar negeri. Setiap kolom yang bertanda bintang harus diisi. Unggah bukti tinggal yang Anda miliki. Bukti tinggal dapat berupa izin tinggal, surat pajak, surat tagihan langganan produk, atau transaksi lainnya yang mencantumkan nama dan identitas Anda, dan lain-lain. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi informasi mengenai data tujuan menetap di luar negeri. Lengkapi isian kolom tersedia. Kolom dengan tanda bintang wajib diisi. Pada halaman selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi kontak nomor darurat di negara tempat Anda menetap dan di Indonesia. Kontak darurat tersebut menjadi rujukan perwakilan RI apabila Anda dalam kondisi darurat. Anda telah melalui seluruh tahapan lapor diri online melalui portal Peduli WNI. Selanjutnya akan tampil seluruh data yang telah Anda isi. Silakan periksa kembali isian data Anda. Jika data tersebut sesuai, klik kirim. Selamat, proses lapor diri online melalui portal Peduli WNI. Anda akan menerima tanda bukti lapor diri melalui email. Operator di perwakilan RI terdekat akan melakukan verifikasi terhadap lapor diri yang Anda ajukan. Silahkan periksa status lapor diri Anda dengan klik pada logo tersebut pada akun Anda. Dengan melakukan lapor diri yang terverifikasi, kini Anda dapat mengajukan layanan
dan pengaduan permasalahan luar negeri melalui portal Peduli WNI. Dapatkan layanan yang lebih mudah dan cepat dengan melakukan proses lapor diri melalui portal Peduli WNI. Satu data, satu standar layanan untuk satu data Indonesia. Baik, kemudian Bapak Ibu tadi lapor diri melalui portal Peduli WNI. Gampang ya cara melakukannya, apalagi kalau udah dokumennya udah lengkap ya, paspor atau KTP sudah ada, jadi sangat gampang untuk dilakukan. Baik, yang kedua adalah tentang safe travel. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Konjen. Nah, ini safe travel ini adalah untuk Bapak Ibu yang, sebentar saya share screen. Bapak Ibu yang ke luar negeri itu untuk jangka waktu kurang dari 6 bulan. Sedangkan tadi yang portal Peduli WNI untuk yang tinggal lama ya, lebih dari 6 bulan. Nah, ini Bapak Ibu safe travel. Nah, ini bisa di-download di Google Play atau di App Store Bapak Ibu. Nah, ini silakan bisa sign up login dengan media sosialnya, baik Facebook, Twitter, dan Instagram. Jadi gampang ya. Nah, ini ada fitur-fiturnya Bapak Ibu yang sangat bermanfaat nanti kalau Bapak Ibu sedang keluar negeri. Tadi seperti dia sudah disinggung oleh Pak Konjen, ini bukan hanya untuk di India ya Bapak Ibu ya. Nanti kemanapun, dimanapun, kalau ada saudara, tetangga, ponaan, atau kakak, adik yang ingin keluar negeri, mohon dibantu diingatkan, di-download dulu safe travel-nya. Nanti dia bisa otomatis Bapak Ibu mendeteksi Bapak Ibu ada di mana. Nah, seperti tadi kata Pak Konjen, ini akan memudahkan perwakilan dimanapun berada nanti Bapak Ibunya untuk memberikan bantuan sekiranya diperlukan. Mudah-mudahan ya baik-baik saja lah gitu ya. Oke, ini ada fitur-fiturnya, info negara, kemudian ada di sekitarku, ada panic button, kemudian ada imbauan. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang saya bilang, nanti dia otomatis terdeteksi. Kalau Bapak Ibu mau coba-coba silakan di-download aplikasinya, nanti pasti dia akan langsung mengetahui kalau Bapak Ibu itu sedang ada di India. Nah, ini juga fiturnya countries info Bapak Ibu, ada local laws, ada currency-nya, kemudian telecommunication, destinations, prayers facility, kalau mau cari masjid misalnya di mana di Jepang, masjid di mana. Nah, nanti di aplikasinya dikasih tahu Bapak Ibu lokasinya halal food di mana, kemudian rumah sakit di mana, dan seterusnya. Nah, ini tadi seperti Bapak Konjen sudah singgung juga Bapak Ibu, ada security indikator ya Bapak Ibu, ada warna merah, kuning, hijau. Itu yang warna merah kami sarankan jangan dikunjungi ya Bapak Ibu. Kuning juga kalau tidak penting sekali jangan dikunjungi. Yang boleh dikunjungi adalah yang warna hijau. Baik, ini yang merah itu wilayah berbahaya, ada orange juga Bapak Ibu wilayah awas, kuning wilayah waspada, hijau adalah wilayah wajar. Nah, ini emergency response Bapak Ibu. Nah, ini fitur ini hanya digunakan apabila Bapak Ibu berada di luar negeri dan berada dalam situasi yang membahayakan nyawa. Nanti akan langsung terkonek ke perwakilan Indonesia, baik KBRI maupun KJRI terdekat, di mana Bapak Ibu sedang berada. Baik, demikian safe travel. Kemudian yang berikutnya adalah surat edaran Satgas nomor 22 Bapak Ibu tahun 2022. Angkanya cantik ya. Nomor 22 tahun 2022. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah ada yang tahu juga gitu, browsing di internet atau dapat dari temannya. Tapi nggak apa-apa, saya ulang di sini. Sudah saya highlight Bapak Ibu yang penting-pentingnya. Nah ini pintu masuknya Bapak Ibu bandar udara. Biasanya kalau perjalanan internasional itu biasanya lewat bandar udara ya, jarang dari pelabuhan laut. Ada sih dari laut juga ada, dari jalan darat juga ada. Biasanya dari Malaysia itu dari darat. Baik, yang lewat bandar udara itu Soekarno-Hatta, Jakarta, kemudian Juanda, Surabaya, Bali, Kepri bisa, kemudian Pulau Riau, Sulawesi Utara, Manado, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dari Medan, juga ada Sulawesi Selatan, Makassar, kemudian Yogyakarta bisa Bapak Ibu.
Kemudian yang nomor 11 sampai 16 itu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan itu khusus untuk haji ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang penting lagi, PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan. Ya, jadi baik WNA maupun WNI harus download ya Bapak Ibu aplikasi Peduli Lindungi. Nah, nanti sertifikat vaksinnya bisa di-upload di situ Bapak Ibu. Nah, nanti di bandara tinggal di-scan, ada QR code yang bisa di-scan di bandara. Nah, kemudian ini menunjukkan kartu sertifikat vaksin kedua, dosis kedua seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia. Nah, sertifikat vaksinnya itu harus dalam bahasa Inggris, boleh dalam negara bahasa setempat, tapi harus ada dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang saya highlight yang penting-penting aja ya, Bapak Ibu kalau mau baca selengkapnya silakan. Nah, ini pada saat kedatangan, ini mirip sama seperti surat edaran sebelumnya ya, yang nomor 19. Pada saat kedatangan, PPLN itu pelaku perjalanan luar negeri diwajibkan menjalani pemeriksaan gejala yang berkaitan dengan COVID-19, termasuk pemeriksaan suhu tubuh. Dalam hal PPLN terdeteksi memiliki gejala yang berkaitan dengan COVID-19 atau memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, wajib menjalani pemeriksaan RT-PCR dengan biaya ditanggung pemerintah oleh WNI dan biaya ditanggung secara mandiri bagi WNA. Dalam hal PPLN terdeteksi dengan COVID-19 dan memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius dapat melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian ada satu lagi yang penting Bapak Ibu, ini yang membedakan dengan surat edaran Satgas sebelumnya. Nah, ini sebagai persyaratan keberangkatan ke luar negeri dari Indonesia, WNI PPLN, WNI ya Bapak Ibu, bukan WNA, WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas, wajib menunjukkan sertifikat fisik ataupun tidak telah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster yang ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi Bapak Ibu kalau mau keluar dari Indonesia, itu harus dari booster Bapak Ibu, sesuai dengan surat edaran Satgas ini. Dan di-download, di-upload atau diunggah di aplikasi Peduli Lindungi. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu poin-poin penting dari surat edaran Satgas nomor 22 tahun 2022. Kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu dicantumkan atau disampaikan di kolom chat, nanti di akhir paparan saya dan Mas Akir dan teman-teman yang lain akan membantu menjawab. Baik, yang keempat adalah seperti tadi sudah disinggung Bapak Konjen mengenai etika bermedia sosial. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sebentar saya share screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu. 5 tips aman bermedsos di negeri orang. Nah, ini sebelah kanan ini ada Mbak siapa nih? Namanya Mbak Puja nih. Atau Mbak Puja atau siapa ya, Mbak Puja lah. Ini nanti gambarnya ada tulisan-tulisannya Bapak Ibu. Ada misalnya kalau Bapak Ibu perhatikan ada tulisan Rehan Qureshi, Shutterstock. Ini sengaja saya ambil demikian karena nanti terkait dengan paparan saya Bapak Ibu. Nanti di dalam paparan Bapak Ibu pasti akan jelas kenapa saya pakai gambar yang ada tulisan-tulisan Shutterstock atau ada tulisan Rehan Qureshi begitu. Baik. 5 tips aman bermedsos di negeri orang. Di India ya dalam hal kitab. Jadi soalnya bukan hanya di India saja, dimanapun nanti Bapak Ibu berada. Nah, ini Bapak Ibu, apa itu media sosial? Nah, ini ada simbol-simbolnya ini. Siapa yang punya semua ini Bapak Ibu? Ini ada apa nih? Ini Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube, ini Reddit, kemudian WhatsApp, kemudian ada WeChat, kemudian ada yang belum nih, ada apa lagi tuh? TikTok. Kalau di India namanya TikToknya Takatak atau ada MX apa gitu. Kemudian ada macam-macam Bapak Ibu, WeChat, terus ada lagi apa lagi tuh? Yang simbolnya kayak hantu itu, tahu lah ya. Oke, apa itu media sosial? Jadi media sosial itu adalah media online yang dipakai untuk pemenuhan komunikasi jarak jauh
menjalin interaksi antar pengguna media dan tempat memperoleh informasi terkini melalui aplikasi tertentu. Nah, itu Bapak Ibu aplikasinya yang ada di gambar itu dengan sambungan internet. Tujuan dan pengertian media sosial adalah sarana atau wadah komunikasi yang mampu menghubungkan satu individu pengguna dengan individu lain tanpa harus bertatap muka, tetapi memiliki jangkauan lebih luas. Nah, ini Bapak Ibu kelebihannya media sosial. Tidak bertatap muka, tapi bisa menjangkau lebih luas. Nah, di Indonesia, pengguna media sosial itu 160 juta orang. Nah, rata-rata dipakai, penggunanya itu memakai media sosial itu 3 jam setiap hari. Sementara rata-rata dunia itu 2 jam setiap hari. Nah, di India, media sosial yang pengguna media sosial itu sebanyak 376,1 juta jiwa di tahun 2020. Hampir 2 kali ya, 3 kali malah 2 kali. 2 kali Indonesia. 2 kali Indonesia. Nah, di tahun 2023 di India itu diperkirakan penggunanya mencapai 448 juta. Nah, media sosial yang banyak digunakan di India itu adalah Facebook yang mencapai 86%, kemudian Instagram dan YouTube. Instagram dan YouTube tidak terlalu banyak, 5% dan 3,2%. Nah, tips yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Kenapa? Karena penyalahgunaan informasi pribadi bisa terjadi dari konten yang diunggah di akun media sosial kita. Misalnya nama lengkap, nama anggota keluarga, nomor telepon, atau alamat lokasi tempat tinggal. Informasi pribadi yang disebar di media sosial itu bisa mempermudah hackers dalam meretas akun seseorang. Sebab beberapa hackers memiliki keterampilan untuk menggunakan banyak jenis data, sekalipun hanya sebatas tempat dan tanggal lahir untuk meretas akun seseorang. Penyebaran informasi pribadi melalui media sosial seringkali berujung pada kasus kejahatan digital, seperti pencurian identitas, stalking, dan cyber harassment. Jadi mohon dihindari Bapak Ibu, mengumbar informasi pribadi seperti nama, nomor telepon atau tanggal lahir, data-data informasi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tips yang kedua, hindari menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin. Nah ini kan kita kan suka tuh pakai. Nah, ini kaitannya dengan gambar yang saya pakai di sini Bapak Ibu. Kita kalau pakai gambar kan asal comot, asal sharing ya. Nah, ini tadi saya bilang, tadi di awal kan ada gambar Mbak itu ya, Mbak Puja itu ya. Nih coba saya ulang ya. Nih, ini sengaja saya pakai Bapak Ibu, karena ada tulisan Shutterstock Rehan Qureshi. Kenapa? Karena saya mau menghindari menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin. Jadi kalau saya pakai gambar ini ada tulisan-tulisannya, berarti ya saya menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa gambar ini asalnya dari Shutterstock, kemudian dibuat oleh ini Mas Rehan Qureshi ini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya memakai gambar tapi saya berikan courtesy kepada pemilik gambar tersebut. Gitu. Oke, kita kembali ke tips 2. Nah, ini juga nih gambar si Mbak ini yang pakai masker nih. Ada tulisan Big Stock. Sebenarnya ada gambar yang nggak ada tulisan itunya Bapak Ibu. Tapi saya sengaja pakai gambar ini. Kenapa? Karena saya mau menunjukkan bahwa ketika saya pakai gambar ini, itu saya ambil dari Big Stock gitu. Jadi saya nggak istilahnya tidak mencuri hasil karya orang lain. Ada tulisan Big Stock-nya. Jadi Bapak Ibu tahu oh, ini asalnya dari Big Stock. Ada image ID-nya juga Bapak Ibu kalau diperhatikan itu bigstock.com. Itu Bapak Ibu. Jadi pastikan dulu bahwa hasil karya itu memang diperbolehkan penciptanya untuk diunggah ulang. Pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video, milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta meng-copy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Ini juga Bapak Ibu, ada
Ada pasalnya ya, ini Copyright Act tahun 1957, minimal 6 bulan dan denda. Ini di India 50.000, di Indonesia sorry, di India 50.000 rupiah dendanya. Di Indonesia UU Hak Cipta 28 tahun 2014 penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Nah, ini tips ketiga Bapak Ibu. Jangan gegabah menyebarkan informasi yang diterima. Nah, ini terkait dengan tips nomor 2 tadi Bapak Ibu, nih lihat, saya di bawahnya mencantumkan Bapak Ibu gambarnya Simba ini, sumber gambar www.bing.com. Nah, itu. Jadi bagaimana kita menghargai hasil karya orang lain ya Bapak Ibu. Nah, jangan gegabah menyebarluaskan informasi yang diterima. Periksa kembali informasi, baik berupa gambar, video, maupun tulisan yang hendak diunggah ke akun media sosial kita. Belum tentu informasi tersebut mengandung kebenaran. Tanya orang lain atau penegak hukum, atau paling tidak googling dulu ke situs-situs resmi pemerintah, atau situs-situs resmi media mainstream, Bapak Ibu, misalnya Kompas, atau Media Indonesia, atau apalagi itu, media-media mainstream, Bapak Ibu. Nah, hati-hati dengan berita hoax atau berita bohong. Hati-hati dengan judul berita yang provokatif. Biasanya hoax itu judulnya provokatif, Bapak Ibu. Cermati alamat situs. Biasanya mereka pakai domain blog. Kemudian periksa fakta, cek situs resmi, misalnya KPK, Polri. Kemudian cek keaslian foto. Kemudian ya kalau sempat ikut grup-grup anti hoax, Bapak Ibu. Baik. Nah, ini tips yang keempat, Bapak Ibu. Menjaga sopan santun dan memperhatikan tata krama kebudayaan di Indonesia dan di negara setempat, termasuk di India. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ini gambar si adik dari Bali ini, dia sedang sembahyang. Saya cantumkan Bapak Ibu sumber gambar Pinterest. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi contoh Bapak Ibu, pelaporan seorang pekerja migran Indonesia oleh selebriti di Indonesia kepada kepolisian karena kontennya yang dianggap mencemarkan nama baik dan menghina. Hati-hati membuat konten atau mengomentari konten. Nah, ini Bapak Ibu, membuat konten dan mengomentari konten Bapak Ibu. Jadi mengomentari konten juga harus hati-hati Bapak Ibu ya. Terkait budaya, kebiasaan setempat. Bisa jadi konten, komentar kita dianggap tidak menghormati budaya, kebiasaan tersebut. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu seperti tadi disampaikan Pak Konjen. Nah di India kan banyak yang baik-baik Bapak Ibu. Ya apa salahnya kita kita tampilkan juga yang baik-baik dari India. Jadi sebenarnya ini bukan hanya berlaku di India Bapak Ibu, dimanapun nanti Bapak Ibu berada, termasuk di Indonesia, di dalam negeri. Misalnya saya jalan-jalan atau saya lagi kuliah di mana misalnya di Kalimantan. Nah ketika saya kuliah saya kos. Saya juga harus menghormati budaya kebiasaan setempat di mana saya tinggal. Misalnya di Kalimantan ada orang Dayak misalnya. Saya harus menghormati budaya-budaya kemudian orang-orang Dayak yang ada di Kalimantan. Itu Bapak Ibu contohnya. Nah, ini yang kelima Bapak Ibu. Yang penting juga ini. Jangan mengunggah konten yang terkait dengan kebencian terhadap SARA. SARA tahu ya? Suku, agama, ras. Kalau Unisara beda lagi Bapak Ibu. Baik. Kenapa Bapak Ibu tidak boleh mengunggah konten terkait kebencian terhadap SARA? Karena bisa menimbulkan kesalahpahaman, permusuhan, atau bahkan kerusuhan. Nah, ujaran kebencian, nah ini terkait dengan ujaran kebencian Bapak Ibu. Istilahnya itu hate speech ya, hate speech. Didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan. Nah ini pertunjukan juga Bapak Ibu, yang ditujukan untuk menghasut, kekerasan, atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu yang dianggap ia wakili seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Nah, ini beberapa ahli Bapak Ibu mendefinisikan ujaran kebencian. Nah, ini Cipta Lesmana, ujaran kebencian itu dapat didefinisikan sebagai ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian
sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda, baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan bahkan orientasi seksual, Bapak Ibu. Nah, ini juga nggak boleh ya, LGBT, kita sekarang lagi sudah ini ya, sudah tahu ya LGBT itu. Nah, itu juga nggak boleh ini Bapak Ibu, dihindarilah komen-komen yang ini ya, hate speech terkait dengan LGBT. Baik. Nah, ini bentuk-bentuk ujaran kebencian Bapak Ibu, penghinaan, kemudian pencemaran nama baik, penistaan, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, kemudian ada provokasi, kemudian ada hasutan. Nah, itu semua tindakan di atas itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, atau bahkan penghilangan nyawa dan atau konflik sosial, Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah ya beberapa waktu lalu sudah kita lihat lah di media ya, contoh-contohnya. Baik, demikian Bapak Ibu terkait media sosial. Nah, terima kasih Danyavan. Ini kembali saya cantumkan sumbernya Bapak Ibu, sumber gambar Pinterest. Baik, saya kembalikan ke Mas Akir. Baik, terima kasih Bapak Endi atas paparan yang telah disampaikan. Tadi ada terkait lapor diri online, safe travel, kemudian SE Satgas COVID terbaru, dan yang terakhir yang barusan kita dengarkan bersama adalah terkait etika bermedsos. Selanjutnya kita masuk ke acara diskusi dan tanya jawab. Kebetulan ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini mungkin tadi sudah sempat disinggung di materi SE Satgas COVID, jadi protokol kedatangan internasional. Pertanyaan dari Ibu Erna menanyakan apakah WN India warga negara yang mau ke Indonesia harus mendaftar di Peduli Lindungi. Mungkin mau ditanggapi langsung Bapak Endi. Baik, terima kasih Mas Akir. Seperti tadi di surat edaran Satgas nomor 22 tahun 2022, Ibu Erna, baik WNA maupun WNI itu wajib ya mendownload atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Nah, nanti sertifikat vaksinnya yang sudah 2 kali yang komplit itu nanti diunggah di aplikasi tersebut. Gitu ya Ibu Erna. Baik, saya langsung ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Umu Khadijah. Apakah ada syarat khusus bila ingin berobat atau terapi di rumah sakit di India atau di tempat terapi setempat? Karena putri saya cerebral palsy, jadi harus mendapat fisioterapi dan kontrol dokter rutin. Baik, saya rasa prosedurnya seperti biasa, Ibu. Tidak ada syarat khusus. Visa nanti mungkin tergantung jenis visanya ya. Untuk berobat apakah ada visa khusus? Tapi saya rasa yang penting adalah visa, Ibu. Tidak ada syarat khusus untuk berobat di India. Asal punya visa dan mungkin ada surat keterangan dari dokter, nanti akan secara umum akan mudah mendapatkan visa di kedutaan atau konsulat India di Indonesia. Itu sepengetahuan kami demikian. Nanti untuk lebih lengkapnya, Ibu bisa menghubungi kedutaan India atau konsulat India di Indonesia. Demikian Ibu Umu, mudah-mudahan bisa menjawab. Kembali ke Mas Akir. Baik, terima kasih Bapak Endi. Kami masih menunggu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Erna dan Ibu Umu Khadijah. Terima kasih sudah menyampaikan pertanyaannya. Kami masih menunggu apabila ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, kami beri waktu sebelum kita tutup acara sore hari ini. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Sagusta Zubair. Bagaimana caranya sertifikat vaksin bisa diakses di Peduli Lindungi? Karena saya sudah berulang kali tidak bisa mengakses ke Peduli Lindungi. Baik, izin Pak Endi, saya coba tanggapi, Bapak. Mas. Untuk
vaksin verifikasi vaksin, memang ada proses di Peduli Lindungi yang memerlukan upload dokumen dan juga detail dari vaksin. Nah, nanti setelahnya memang ada proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, biasanya kendala utamanya itu adalah di Peduli Lindungi itu tidak ada vaksin Covishield. Adanya Covaxin justru ada, Covishield tidak ada, adanya AstraZeneca. Jadi langkah awal adalah memilih vaksin AstraZeneca. Nah, kemudian mungkin Ibu Sagupta bisa menyampaikan kendalanya di mana, Ibu? Tidak bisa mengaksesnya di mana? Sudah sampai di mana dan kendalanya di mana? Bu Sagupta. Oh, ini Bu Sugi ya? Kalau terus terang saya sendiri belum sampai terverifikasi ya. Mungkin pengalaman yang sudah mungkin Bapak Endi sepertinya sudah terverifikasi, Bapak ya? Ya Mas, pengalaman saya sudah Mas. Sebenarnya cukup gampang Ibu, tinggal di-upload aja, formatnya format PDF. Nanti kalau Ibu vaksinnya pakai Covishield, silakan dipilih dengan AstraZeneca, karena Covishield itu kan adalah AstraZeneca ya. Sangat gampang Ibu. Nanti kalau misalnya belum bisa juga, silakan hubungi kami di hotline, nanti akan coba kami pandu Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu. Baik, terima kasih Bapak Endi atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Nindi Pratiwi, bahwa sudah 2 kali, ini mungkin terkait Peduli Lindungi ya, sudah 2 kali ditolak karena nomor KK dan KTP yang salah, sedangkan nomor KTP sudah benar, kemungkinan karena di password dan KK KTP saya berbeda. Untuk terkait Peduli Lindungi, memang kalau memang NIK-nya tidak bisa, mungkin bisa alternatifnya adalah menggunakan paspor, Ibu. Kalau memang tidak bisa juga, nah ini kalau masalah nomor KTP dan nomor KK itu memang terkait dengan data kependudukan di Dukcapil ya. Jadi mungkin sekiranya ada kesempatan pulang ke Indonesia, mungkin bisa dibenerin di mana di Dukcapil, artinya sampai KK atau KTP-nya terbaca dengan nama yang sama. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Nindi. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ida Nursanti yang saat ini sedang berada di Indonesia. Waktu datang kita punya RT-PCR, sekarang mau pulang ke Indonesia, apakah mungkin PCR? Oh ya, PCR maksudnya Bu ya. Izin untuk masuk ke India bagi yang sudah full dose itu tidak wajib PCR, cuman ada aplikasi yang harus diisi yaitu Airusuvida, di mana itu nanti perlu isi self declaration form secara online. Kemudian nanti di situ juga disebutkan persyaratannya, yang pasti sudah tidak wajib. Pengalaman sudah ada yang tidak PCR, tapi kalau mau untuk jaga-jaga PCR silahkan. Cuman yang pasti Ibu harus mengisi online self declaration form di Airusuvida. Kurang lebih begitu, Ibu Ida. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih karena sudah lewat dari waktu seharusnya. Mungkin kita tutup acara diskusi dan tanya jawab ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Selanjutnya kami mohon izin perkenan Bapak Konjen untuk memberikan beberapa kata sekaligus menutup acara kita sore hari ini. Terima kasih Pak Endi.
Baik, saya rasa penjelasan dari Pak Endi dan Pak Hayar sudah cukup jelas. Tapi tentunya kami tetap membuka hotline KJRI Mumbai yang silakan setiap saat bisa dihubungi kalau ada hal-hal yang perlu diminta klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut. Saya tahu ada beberapa yang juga baru datang mahasiswa, utama mahasiswa-mahasiswi kita. Tadi tolong lapor diri itu penting. Dan paling tidak itu kita tahu keberadaan teman-teman mahasiswa yang baru datang tersebut. Dan bagi keluarga yang juga baru datang, apakah diaspora ataukah dari keluarga nikah campur, kami juga persilahkan yang baru-baru, silakan lapor diri. Sekali lagi kami welcome kalau memang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk ikut hadir merayakan 17-an dengan ikut kegiatan olahraga maupun game di KJRI Mumbai pada tanggal 13 Agustus. Mohon mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mohon izin pada saat di KJRI Mumbai menggunakan masker. Kedua, tanggal 17 Agustus sama. Kami juga membuka diri, hanya pengumumannya belum kami edarkan, karena kami mengumumkan dulu untuk acara kegiatan yang tanggal 13 Agustus. Begitu kita 13 Agustus kita sudah menutup pendaftaran, maka kami akan membuka untuk tanggal 17 Agustus. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan terutama kesediaannya hadir. Saya lihat ada beberapa orang yang sangat rajin hadir. Saya memberikan apresiasi karena kami selalu tiap ada acara selalu ada sesuatu yang baru, terutama surat edaran. Ya, surat edaran itu ada sesuatu yang baru yang memang belum tentu semua mengikuti berita tersebut. Kalau kami kan selalu mendapatkan update mengenai surat edaran tersebut. Sekali lagi selalu saya titip pesan salam sehat dan juga masih protokol kesehatan itu cuci tangan itu saya rasa wajib sekarang. Masker saya kembalikan ke Bapak Ibu, tapi kalau saya ditanya sekarang mungkin bukan untuk COVID tapi untuk kesehatan kita. Ada suatu bangsa yang mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu pernah tahu atau tidak. Saya pernah tinggal di Jepang hampir 7 tahun lamanya. Pada saat saya tinggal di Jepang itu, era itu belum ada COVID, tetapi setiap saat begitu orang Jepang dia sakit flu, dia langsung keluar rumah dengan masker. Kenapa? Dia hanya berpikiran satu, saya tidak mau mengganggu, menulari orang lain. Jadi kesadaran diri yang tinggi sudah dimiliki oleh mereka. Di sini bukan masalah apa, dia sadar bahwa kita kalau flu, batuk, pilek itu bisa nyebar melalui udara. Jadi mereka itu menggunakan masker. Itu sudah saya alami sejak tahun 1997 pada saat pertama kali penempatan di Jepang sampai bahkan sebelumnya pada saat sekolah sana 1993 sampai 2001 saya di sana itu mereka tuh saya perhatikan menggunakan masker. Begitu mereka flu, demam, batuk, pakai masker. Nah, jadi mungkin saat ini kita menggunakan masker itu adalah bukan untuk COVID lagi, karena harapan kita COVID itu sudah seperti penyakit flu biasa, tapi kita mencegah jangan sampai menularkan orang. Kira-kira seminggu yang kemarin, saya bertemu dengan Ketua BMC, Pak Iqbal. Ketua BMC, Bapak Ibu ketahui, dia adalah orang yang paling powerful di Mumbai. Dia itu mendapatkan berbagai penghargaan selama COVID. Dia disebut bukunya menyebut dia adalah sebagai warrior COVID. Dia sukses menjaga Mumbai. Akhirnya model Mumbai digunakan oleh seluruh negara bagian India atas perintah Perdana Menteri Modi. Saya ngobrol sama yang bersangkutan, bila memang dia bilang, saya sudah memang menyarankan tidak menggunakan masker lagi, tetapi kami persilahkan kalau tetap menggunakan masker karena untuk kesehatan dan untuk yaitu tadi saya sampaikan untuk menjaga tidak menularkan orang atau tertulari orang. Nah,
Jadi memang ini adalah kesadaran kita. Kalau saya sebagai Konsul Jenderal menyarankan kita tetap menggunakan masker. Bapak Ibu perhatikan di Indonesia, begitu Anda masuk Jakarta, di mana-mana sekarang masih menggunakan masker. Apalagi di kantor pemerintahan. Wajib kalau di Indonesia masih. Jadi memang tergantung ya. Saya dari Konjen kepada WNI kita, diaspora kita, saya menyarankan agar tetap menggunakan masker dan cuci tangan. Itu aja pesan saya selama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat selalu selama berada di Mumbai, India maupun wilayah lainnya di wilayah kerja Kajian Mumbai. Kami Kajian Mumbai atau negara berada di dekat Bapak Ibu sekalian. Jadi ada apapun silakan hubungi kami. Terima kasih, salam sehat kepada semuanya. Baik, terima kasih Bapak Konjen atas pesan dan ujangan yang telah diberikan. Dengan demikian selesai sudah acara kita sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.